Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan membuat video tutorial presentasi 003 untuk memudahkan kita bersama mengerjakan soal dan bagaimana mengelola presentasi sesuai dengan PP 001. Aran-aran yang ada itu nanti, intrusi-intrusi yang ada bisa memudahkan kita untuk mengerjakan soal ini. Pertama, kita melihat di sini adalah kode soal PP 003 ya. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat 6 slide sesuai lampiran yang ada. Ada slide statis 1 dan 2, kemudian slide dinamis 3 dan 4. Berikutnya ada juga slide ke 5 gitu ya. Slide ke-5 bentuk jenis kolom tentang kebutuhan komputer bertahun berikut ya. Jadi slide grafis statis ini nomor 5, kemudian juga ada slide grafis dinamis ya. Di sini diberikan contoh pengerjaan. Ini slide 1 nanti statis, 1 2 berisi tema, judul, kemudian di sini berisi penjelasan dari judul tersebut. Lalu di sini ada penjelasan lebih lanjut ya. Ke slide nomor 3, ini keempat bentuk tabel, kelima bentuk grafis atau bentuk card gitu ya, kemudian bentuk dinamis animasi ke-6. Baik, kita coba di situ. Hal-hal yang pokok adalah slide ini adalah ditentukan sebagai ukurannya A4 gitu ya. Kemudian fontnya bisa Arial atau Times New Roman. Untuk judulnya 32 atau 44, untuk teksnya 18 atau 32 ya, 18 32 untuk judulnya sampai ke nomor 44. Oke, baik, kita kerjakan. Kita buka tampilan dari kita gunakan MS PowerPoint ya. Anda bisa lihat ketika tampilan awal kita seperti ini ya. Untuk yang pertama kita diminta untuk menggambarkan presentasi menjelaskan materi pelajaran pengenalan komputer. Ya, di sini ada pengenalan komputer, diminta menggunakan apa namanya? Word art gitu ya. Anda bisa klik art, word art, kemudian pilih salah satu, kemudian kita ketik di situ pengenalan komputer. Ya. Kemudian nanti bisa dikasih gambar di sini. Lalu kemudian yang mempresentasikan adalah Ciberindo. Jadi kita ketik di sini Ciberindo ya. Lalu di situ juga ada logonya gitu ya. Untuk logo bisa kita tampilkan di apa namanya, di clip art-nya gitu ya. Bisa diklik insert kemudian clip art ya. Bisa kita pilih model logonya, itu bisa terserah ya. Bisa model semacam ini. Nah, kita letakkan di sini dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk memberikan penjelasan ya terkait apa namanya, slide kedua, karanglah teks sebanyak satu paragraf minimal 250 karakter ya. Di slide kedua ini kita bisa klik
new slide, lalu kita pilih yang blank kosong ini ya, atau kita pilih kita pilih yang ini ya. Lalu di sini kita bisa ketik tag tentang komputer ya. Bisa dikasih nama komputer adalah, atau apa komputer gitu ya. Nah, gitu. Lalu di sini bisa kita kasih untuk menentukan berapa slide itu berapa karakter. Anda bisa dimasukkan ke Word ya. Ini sudah saya siapkan ya. Kalau ini Anda blok ya, lalu di sini bisa menunjukkan, diklik ini sudah muncul ada 260 karakter, berarti sudah di atas 250 ya. Ini bisa di copy gitu ya, Ctrl C, kemudian bisa ditampilkan di sini. Oke, bisa rata kiri kanan, seperti itu. Warnanya mungkin bisa seperti ini ya. Ini bisa digeser ke atas ya. Lalu slide ketiga dan seterusnya itu sudah disiapkan di dalam soal-soal yang ada. Nah, ini adalah slide nomor 3 ya. Ini adalah slide nomor 3, bisa diketik. Ini bisa dipilih bulletnya dan seterusnya ya. Anda bisa melihat di tampilan ini sudah saya persiapkan ya, atau kalau dari awal kita membuat ya, di slide ketiga itu Anda klik lalu pilih tampilannya gitu ya, atau dipilih layoutnya ini, atau ini saya hapus dulu supaya mudah ya. Setelah saya klik new slide, bisa dipilih yang ini ya. Nah, ini untuk judulnya, kelebihan dan kekurangan ya. Baru di sini bisa diketik kelebihan, lalu tekan enter, terus diketik bla 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 gitu ya, seperti komputer dan seterusnya gitu ya, ke bawah enter dan seterusnya ya. Nah, ini kita sudah siapkan tampilannya, nanti jadinya seperti ini ya. Jadi seperti ini, nanti bisa diganti gitu kalau sama bulletnya ingin diganti ya, tinggal diklik di home ini ya, lalu ada bullet, nah bisa dipilih yang ini dan seterusnya ke bawah. Untuk menghilangkan bullet ya bisa diklik backspace gitu ya, menghilangkan bulletnya. Oke, dan seterusnya ke bawah, sehingga bisa kita nanti jadinya seperti ini ya. Kemudian slide keempat itu nanti modelnya seperti untuk membuat table bisa saya coba ya, saya klik home, insert slide ya, bisa dipilih ini ya. Ini untuk judulnya, untuk tabelnya bisa diklik ini, lalu bisa dihitung berapa kolom dan barisnya ya. Kalau kita lihat di sini kolomnya 1 2 3 4 5, kolomnya 5, barisnya 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Jadi bisa ditentukan kolomnya 5, barisnya 6. Oke gitu ya. Nah, jadi seperti ini bisa diisi sendiri. Nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini hasil akhirnya, diisi seperti ini. Kalau ingin ke tengah ya ditengahkan seperti ini ya. Ini kan bisa ditengahkan, di blok. Nah, ini ditengahkan, diklik seperti ini.
Kalau di tengah, betul-betul di tengah, kalau sama ini kita geser ya, nah ini kan di tengah, betul-betul di tengah, itu ada pilihannya, bisa diklik layout ya, kemudian bisa diklik ini adalah ke tengah. Kalau yang ini tengah atas gitu ya, jadi yang bawah itu untuk vertikal horizontal, yang ini untuk horizontal, yang bawah ini untuk vertikal, jadi ke tengah secara vertikal. Berikutnya, kalau tabelnya sudah jadi, sekarang kita membuat slide ke-5. Ini saya hapus, saya klik tekan delete ya. Untuk ini kita juga sama ya, Anda klik yang nomor 4. Untuk ke-5 bisa diklik new slide, lalu yang pilih ini untuk judulnya. Lalu berikutnya untuk grafiknya bisa diklik yang ini, Anda klik, terus grafiknya bentuknya apa. Kalau sama bentuknya kolom gitu ya, bisa pilih yang ini, klik OK. Ditunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul, data-datanya bisa diisi gitu ya, bisa diisi. Yang bawah itu yang kategorinya itu bisa diisi tahun ya, ini tahun 2004, enter. 2005, enter. 2006, enter lagi. 2007, enter lagi. 2008 ya. Nah, ini bisa terus lalu yang seriesnya di sini bisa diketik apa namanya, monitor, kemudian CPU, lalu berikutnya printer. Ya, tinggal data-datanya kita isi. Yang 2004 ya, itu Anda isinya adalah, kalau ke kanan berarti ya berapa, 65, lalu di enter 70, kemudian di enter lagi 70 lagi, kan enter, kemudian 75, 80, kemudian ke CPU nya 70, 88, 90, 95, 90. Kemudian yang printernya 40, 50, 60, 50, 70. Oke, data ini masuk, ini juga sudah langsung otomatis masuk ya. Kalau sesuai dengan yang ada di sini ya, ini bisa diklik apa namanya, di situ bisa ditampilkan ya, select data gitu. Sebentar ya, bisa diklik layoutnya gitu ya, layoutnya diklik, kemudian titelnya dikasih sendiri ya. Lalu di situ ada apa namanya, legendnya dihilangkan, non. Kemudian data labelnya klik more. Apa ada? Tidak ada ya. Berarti yang ada data table ya. Diklik yang show data table. Nah, ini sudah muncul data tablenya. Lalu di sini axisnya ya. Axisnya yang vertikal. Ya, dipilih rotate, kemudian diketik jumlah.
lalu judulnya bisa diisi di sini. Oke, kalau sudah ya diklik di sini, berarti sudah. Ini ditutup. Ya. Ini tadi datanya itu ya dimunculkan. Kalau di situ datanya tidak dimunculkan ya. Kalau untuk ngeditnya tinggal di double klik gitu ya. Di double klik, diklik layout gitu ya. Kemudian data labelnya diklik none ya gitu. Oke, sudah betul ya. Kalau sudah, ini kalau sudah tidak dibutuhkan lagi saya hapus. Kemudian yang terakhir adalah membuat ini ya, membuat kerja slide ke-6, slide dinamis ke-6. Ada klik slide, bisa yang pilih ini. Ini judulnya, ini kita desainnya gitu ya. Untuk desain itu kita bisa memanfaatkan diklik insert sama diklik shape ya. Shape-nya mulai kotak gitu ya, kotak-kotak kecil gitu ya, kotak besar mungkin bisa seperti ini. Lalu bisa dipilih format gitu ya. Shape fill-nya itu diisi no ya. Kalau warna hitam ya pilih warna hitam ini ya. Kemudian yang lainnya juga bisa sama, di copy dari sini ya, lalu ditampilkan agak kecil, ditaruh di sebelah sini. Kalau kurang kecil ya dikecilkan lagi ya. Tekan kontrol ya, tekan kontrol, terus ini sebentar. Ini saya tekan kontrol ya. Oke, jadi 2. Kemudian saya letakkan di sini. Lalu saya tekan kontrol. Ini yang tidak butuh ya, saya hapus. Ini mungkin agak lebih besar lagi. Lalu agak kecil lagi, saya tekan kontrol, saya masukkan sini. Ya. Oke, untuk ngisi data ya, itu bisa diklik kanan, kemudian bisa diedit teks ya, lalu bisa diketik namanya CPU. Nah, seperti itu. Di sini juga begitu, klik kanan, kemudian edit tag ya. Nah, bisa diketik kontrol, kemudian unit. Kalau kurang lebar bisa dibesarkan. Oke, dan seterusnya. Kemudian yang lain-lain juga ada, semuanya di shape ya. Di shape itu banyak sekali, terutama terkait dengan flowchart ya. Flowchart itu mana yang kira-kira ada. Di sini juga ada semacam ini gitu ya. Nah, yang penting diklik format, shape fill-nya none gitu ya, no, dikasih warna hitam. Terus yang lain-lain juga begitu, di insert shape, lalu dicari gambar-gambar yang lain, ada di sini semua ya, hanya mungkin butuh lebih look at gitu ya, lebih mencicil gitu ya, sehingga bisa ketemu data-data yang ada. Jadi di sini ada harusnya ada semua di sini ya. Ini juga ada, ketemu ya. Diklik, nah ini juga ada ya.
ada semua ya, ada semua. Diklik format, di zip out, kemudian non ya, dan seterusnya, sehingga nanti pada akhirnya jadi seperti ini ya. Kalau yang garis itu klik insert pakai save, pakai yang ini, bisa pakai yang ini, nah, bisa yang pakai ini ya, pakai ini ya, bisa diklik ini, klik lalu dilepas terus diarahkan ke sini dan seterusnya ya. Kalau yang garis putus-putus ya sama gitu, kita bisa pilih yang ini bisa sama di sini ya, kita drag gitu ya sampai sini gitu ya. Itu kan panahnya di atas ya, lalu pilih sama format, kemudian shape, pilih yang dash itu ya, pilih yang apa, pilih yang dash ya. Ini kan panah-panah. Kalau butuh panah yang lain bisa di copy ya, tekan kontrol seperti ini, lalu bisa diputar, diputar seperti ini ya, atau tekan kontrol taruh di sini, bisa diputar juga secara 20 derajat gitu, lalu disambungkan dan seterusnya. Mengecilkan bisa seperti ini, jadi bisa memanjangkan, dipanjangkan, digeser ke sini bisa, dipendekkan bisa ya. Oke, sehingga pada akhirnya akan jadi seperti ini ya. Ini saya hapus dulu ya. Oke, berikutnya lalu kita melihat tampilannya ya. Di situ ada desain ya, diklik desain, kemudian page setup ya. Page setupnya disuruh pakai A4. Nah, ini kita sudah pilih A4 ya, A4, modelnya landscape dan seterusnya. Kalau sudah diklik OK ya. Ini logonya. Ini sudah jadi. Lalu kita kalau mau membuka di halaman kedua ya, itu nanti ada instruksi dia memaksimalkan animasi ya di halaman kedua ini. Ini ada set grafis dinamisnya. Lalu ini antara slide 1 dan 2 itu ada transisi ya, transisi. Di sini ada type of effect, diatur medium, sound jenisnya klik gitu ya. Lalu yang 34 juga bisa, di sini juga ada. Oke, kita masuk lagi ke tampilan yang ada. Anda klik ini, atau bisa ditampilkan desainnya ya. Desainnya bisa kita pilih sama desain yang awal seperti ini ya. Lalu desain berikutnya, atau kita coba yang ini, desain yang awal ini kita ganti yang lainnya ya. Sama kita pilih yang ini ya, bisa diklik kanan. Kalau Anda klik apply to all slide, berarti seluruh slide akan berubah dengan tampilan desain seperti ini. Kalau Anda pilih apply to selected, berarti hanya yang dipilih saja, berarti slide pertama. Nah, ini untuk slide pertama. Mungkin disesuaikan, mungkin ditampilkan di sini dan seterusnya ya. Mungkin atau agak lebih besar gitu ya. Ini juga begitu, bisa dibesarkan menjadi berapa, 32 gitu ya untuk judulnya. Demikian untuk ini juga begitu, minimal 18 kan, bisa dijadikan berapa itu ukurannya, 32 ya. Jadi paling kecil teksnya 18 sampai 32 untuk teks. 18 sampai 32, ini sudah 26. Oke, kita kasih transisi ya, transisinya di sini diminta pakai blind ya. Bisa kita ini, nah ini sudah blind ya,
Anda klik blind. Nah, modelnya seperti itu. Lalu timing diatur medium ya. Timingnya medium, sound jenisnya klik. Ini ada sound, saya pilih klik gitu ya. Kemudian timingnya medium itu, kalau medium itu 2 ya. Kalau 0, nanti kita lihat di animasi ya. Di nanti akan muncul. Oke, yang ini juga sama. Jadi berapa yang masuk dalam medium, lalu fast atau slow itu berapa. Ini juga kita kasih model lain ya, seperti itu. Kemudian soundnya klik. Ini sudah nggak diatur, tapi yang efek optionnya ini bisa terserah ya, sama dari vertikal ya. Nah, dari atas juga bisa. Kemudian yang slide ke 3 dan 4 ya. 3 dan 4 itu kalau Anda buka di perintahnya itu ini ya. 3 dan 4 itu animasinya pakai blind ya. Objek transisinya itu ya, pakai blind. Kemudian medium, horizontal, direksinya horizontal, tip right, soundnya tip right, kemudian per paragraf, terus lalu ada hide after animation ya. Oke, kita masuk lagi. Yang ketiga ya, ini yang ketiga. Anda bisa saya klik animasi ya, lalu saya tampilkan animasi pen di sini ya. Ini saya tekan Ctrl A, saya hapus dulu ya. Oke, di sini animasinya saya klik ya, saya klik di sini ya. Di sini model sama ya. Di sini ada model blind, nggak ada. Biasanya kita kasih apa gitu juga tidak masalah gitu ya. Ya, kita coba fly in gitu ya. Nah, terus kemudian saya yang ini seluruhnya ini juga sama, kita kasih fly in nya itu. Kemudian kita coba ya, dua-duanya ini saya blok ya, saya klik kanan, lalu saya pilih yang effect option ya. Nah, nanti ditemukan gitu ya, timingnya itu kalau fast itu 0,5 gitu ya, very fast. Kalau medium berarti, kalau medium itu berarti di sini 2 detik ya, medium 2 detik. Nanti tadi sudah 2 detik ya, mediumnya 2 detik. Kemudian direction ya, nanti kita lihat directionnya. Lalu di sini apa namanya, after animasinya hide ya, disembunyikan ya. Di sini ada hide after animasi ya. Kemudian animasi tagnya itu seluruhnya gitu ya, kita tampilkan seluruhnya. Timingnya tadi sudah, tag efeknya oke, sudah ya. Terus yang lagi itu ini apa namanya, ini sudah hapus ya. Ini kita pilih direksinya horizontal ya. Ada enggak di sini horizontal? Nggak ada ya, memang ininya namanya blind, tapi blind kita nggak ketemu, blindnya nggak ketemu. Mungkin bisa from top gitu ya. Coba yang hide aftermasi kita hilangkan dulu, klik kanan supaya nanti bisa terlihat dulu. Nah, ini kita hilangkan dulu. Kita jadikan ini aja ya, pakai warna ini aja. Nah, jadi warna ini.
Nah, kayak gitu aja. Nah, oke. Sudah. Nomor 3, nomor 4 juga begitu. Nomor 4 kita disuruh blind ya. Coba di sini animasinya nggak ada blind. Dan tidak blindnya ini. Dicari ya kalau ada, mungkin diklik more gitu ya. More entrance effect more. Ini ada appear. Ini ada blind ya. Ini pakai blind. Ya, berarti ada. Diklik blind. Kalau efeknya, ini efeknya adalah horizontal. Ini berarti ada ya horizontal. Yang ini juga begitu. Kita pilih blind. Di sini nggak ada, harus ke more effect, more entrance effect. Kita bisa pilih blind, oke. Lalu horizontal. Kalau begitu nanti yang nomor 3 juga begitu ya. Kita ganti ke blind. Yang nomor 3 ini kita ganti more entrance. Kita pilih blind, oke. Lalu efeknya horizontal ya. Semuanya medium ya. Medium itu tadi berapa kalau medium itu? Ya kita ganti medium lah. Anda klik ini, klik kanan. Efeknya ini, lalu timingnya diganti medium 2 detik. Oke. Agak pelan. Sudah 3 dan 4. Kemudian yang nomor 5 tidak usah. Ini yang nomor 6 ya. Nomor 6 kita perhatikan kalau di buku panduannya adalah nomor 6 itu slide grafisnya itu bebas ya. Ini slow, direksinya bebas sesuai ya. Soundnya pakai Jim ya. Tapi soundnya tadi pakai tip right ya, yang 34 ya. Soundnya pakai tip right. Lalu perbagan ganti warna biru muda. Ya. Kemudian ini ada urutannya juga. Nah, ini urutan. Yang mana yang didulukan? Dari kotak dengan input device itu didulukan nomor 1. Baru diikuti oleh garis dari kiri ke kanan. Lalu storage, lalu kemudian nomor 4 sampai terakhir nomor 8. Jadi harus ada urut-urutnya seperti ini. Ini untuk yang nomor 6. Di samping juga animasinya yang ada di sini. Ya. Oke, kita masuk lagi ke tampilan yang ada. Jadi kalau tadi kita nomor 34 ya, 34 itu tadi yang belum itu soundnya ya. Ini saya blok dua-duanya. Cara ngebloknya saya klik lalu atau tekan Ctrl A gitu ya. Nah, klik kanan efek, kemudian soundnya ini. Soundnya itu ternyata di situ pakai type right. Type right. Mana type right? T di bawah harusnya. Ini type right. Seperti orang ngetik. Bunyinya seperti orang ngetik. Ini yang nomor 4 juga begitu ya, pakai type right. Ya, pakai type right. Soundnya pakai T, type right. Oke, kembali ke yang nomor 6. Oke, sekarang kita urutkan. Yang pertama yang ditampilkan adalah input device ini ya. Input device saya klik ya. Input device-nya itu ininya bebas ya, bebas. Nah, ininya bebas. Saya pilih yang floating ya. Itu durasinya slow ya. Slow itu kalau di sini ukurannya berapa slow itu? Effect option. Timingnya ya. Kalau slow itu 3 detik ya, 3 detik ya, 3 detik. Nah ini 3 detik 03 ya, 03. Kemudian slow bebas, terus ininya pakai Jim ya. Nanti kita pokoknya ini pakai Jim, tidak apa-apa lah kita. Soundnya hanya soundnya pakai Jim, pakai C.
pakai jim ini ya. Lalu ganti warna nanti belakangan. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 1 urutannya ini ya. Setelah ini garis dari kiri ke kanan ya, garis dari kiri ke kanan, berarti yang ini mungkin ya. Nah, garis dari kiri ke kanan, garis dari kiri ke kanan, mungkin juga ini. Nah, kita tekan kontrol ya supaya bisa terpilih semua ya. Ini dari kiri ke kanan ya. Kalau sudah bisa pakai apa ini, flat, nah, terserah kan tadi, atau floating, nah seperti itu. Kemudian setelah itu storage, nah, storage diklik. Kemudian kalau pakai white, nah seperti itu. Setelah itu garis dari kiri ke kanan lagi, berarti yang ini mungkin. Dan saya klik ini, saya klik ini ya, ini dari kiri ke kanan. Saya kasih apa, well, apa tadi well-nya bentuknya, atau diganti shape, diganti appear, cepat ya, fly. Nah kalau fly seperti itu. Setelah store garis dari kiri ke kanan, kemudian output device. Nah ini ya, output device saya klik, saya pakai fly in dari bawah. Kalau ingin dari yang lain bisa diklik ini dari sebenarnya dari left. Nah, kalau dari bottom, dari bottom ya, dari kanan. Nah ini dari kanan. Setelah output device, kemudian box group dengan teks CFU control unit. Berarti ini semua ya. Nah ini semua saya blok seperti ini ya. Lalu saya pilih yang float in. Nah gini aja, float in. Kemudian setelah itu garis dari atas ke bawah ya, yang belum mana garisnya. Ini belum ya, ini juga belum, tekan kontrol, ini juga belum ya. Nah gitu, pilih fly in, nah seperti itu. Lalu garis putus-putus, nah, yang belum ya, garis putus-putus mana yang belum ya. Kita lihat dari atas ya. Oh ini sudah, garis putus-putus sudah. Wah ini tidak apa ya, sebenarnya garis putus-putus ini yang di akhir ya, kok ada di situ ada, jadi salah memahami, tapi bisa diulang lagi ya. Intinya seperti itu, urut-urutan seperti ini ya, urut-urutannya seperti itu. Ini garis putus-putus itu soalnya ada yang nomor 2, ada yang nomor 6 ya, nanti dijadikan satu. Garis putus-putus itu nomor terakhir, berarti nomor 7 ya, semuanya masuk garis putus-putus. Oke, itu model tampilannya ya. Kemudian apalagi yang diinginkan oleh mereka, oleh soal nomor PP 003 itu adalah kita simpan gitu ya, menjadi disimpan dalam bentuk PDF. Oh apa lagi? Oh ada lagi ya, ada lagi ini perintahnya di halaman 3. Nah ini di halaman 3, di halaman 3 ya. Ini ini halaman 3. Background slide dengan tema substick atau disesuaikan bila di program tidak ada ya. Tadi sudah pakai backgroundnya tadi ya. Background itu ya ini apa namanya, desain itu ya, desain ya, background. Kemudian filter ya, filter berupa filter image berupa ini, filter image berupa word art diberikan di slide 1 tadi sudah, dan insert media clip berupa sebuah file lagu
Ya, di situ di slide 1 ya, itu ada klip lagu ya, klip lagu. Kita coba nanti ada atau tidak. Kemudian di klip nomor 1 itu ada fitur lainnya adalah link dari slide 1 ke slide nomor 5 ya, dan link dari slide nomor 6 ya, dikasih nama cara kerja itu ke slide PowerPoint 003 ya. Ini kita poin yang 6 slide ini kita kita simpan dulu ya, diklik save. Setelah disimpan nanti kita jadikan PowerPoint ya, untuk mengerjakan fitur yang ada. Saya klik file, save as, kemudian saya simpan di materi tugas itu ya. Saya kasih nama, kalau di situ disusun nama file pp003 ya, pp003, lalu saya kasih nama namanya Fuadi gitu ya. Nah, ini untuk PowerPoint. Saya klik save. Oke, sudah tersimpan. Kemudian baru kita menggunakan fitur ya. Untuk lagu bisa diklik insert ya. Nah, ini bisa diklik, ini ada video, ini ada lagu ya, bisa diklik ya. Lalu kita cari MP3 ya, apakah ada di sini. Saya coba file MP3 apakah ada, musik nggak ada ya, atau di C gitu ya, MP3. Kita tidak menemukan ya. Kalau Anda menemukan tinggal diklik lalu klik insert ya, nanti akan sudah masuk ke situ. Kita coba ini apakah bisa ini ya. Nggak ada ya, nggak ada isinya. Nah, ini ada ini wali ini ya. Nah, saya klik insert. Kalau filenya besar nanti ya besar gitu ya. Nah, ini ya, ini untuk menyalakan, diklik nanti akan bisa nyala. Oke, berikutnya kemudian disuruh di sini juga ada slide nomor 1 itu, kalau diklik itu ke slide nomor 5 ya. Jadi mungkin bisa diklik insert ini, kita pakai text block ya. Atau bisa dikasih ini text box ini, saya klik di sini ya, klik, saya ketik ke slide 5 ya. Nah gitu, saya taruh di sini, kemudian ini saya blok ya, kemudian diklik linknya, insert, ada namanya hyperlink ini ya, saya klik hyperlink. Kemudian saya pilih apa namanya ini, Boxmark ya. Saya klik Boxmark. Kemudian saya pilih ke nomor 5 ya, data kebutuhan komputer ini. Kalau saya klik OK. Ya, saya klik OK lagi. Nah, ini sudah ada slide ke nomor 5. Kemudian ada lagi di slide nomor 6 itu, saya klik di slide nomor 6. Nah, itu nanti dikasih, saya ngambil lagi tagnya ini, saya klik di sini.
Saya kasih nama cara kerja komputer ya. Cara kerja komputer. Saya taruh di sini. Ini saya blok. Itu nanti ke PDF ya. Jadi kan tadi kita sudah membuat PDF-nya. Nah, caranya juga sama, diklik insert, kemudian hyperlink. Lalu kita cari namanya Fuadi tadi, PP003 Fuadi tadi yang kita sudah buat. Kalau saya diklik OK. Oke, kalau sudah kita jalankan ya, bisa diklik yang ini, slide show ini ya. Saya klik di nomor 1, saya klik slide show. Nah, ini ditampilkan. Nah, ini ketika saya klik slide kelima, nah ini masuk ke slide kelima. Saya klik untuk slide ke-6. Ya, ini kalau saya klik cara kerja itu nanti ke PDF ya. Saya klik ya cara kerja ini. Nah, ini sudah ke PDF ya. Ke PDF-nya. Ya. Oke, itu yang bisa dibuat di tutorial untuk pengerjaan soal LSKTIK kode soal PP003 ya. Selamat mencoba, sehingga nanti bisa memenuhi kriteria penilaian di dalam kegiatan mengerjakan soal PP003 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.